Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman guru. Meskipun dalam ruangan ini bukan hanya guru-guru yang ada di SD 10 Pak Kasasan, tapi saya bersyukur karena ada teman-teman lain, guru-guru lain yang boleh hadir, dan pada kesempatan ini juga boleh hadir Bapak pengajar praktik kita, Pak Harid Ilyas. Saya ucapkan selamat datang Pak, selamat bergabung. Izinkan saya untuk menyampaikan di sini pemahaman saya dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif yang sesuai dengan materi modul 1.4 yang sudah kita pelajari bersama bagi teman-teman guru CGP. Untuk kesempatan ini sambil agak loading karena baru ini. Iya. Mendownload. Sambil lanjut boleh Bapak Ibu. Saya di sini saya ucapkan selamat datang pada guru hebat. Mari kita bersama-sama belajar, kemudian berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa konsep. Di sini konsep utama dalam budaya positif. Di sini ada beberapa materi. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian perubahan motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kita masuk dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Guru yang hebat mengenai pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdasar pada prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk ini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila ini. Disiplin positif. Nah, di sini Bapak Ibu, kita di mana dalam budaya kita ini seringkali disiplin itu dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung di sini menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan bagi orang lain. Jadi sifatnya ini seperti memaksa. Nah, padahal sebagai pendidik ini tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya ini adalah nilai-nilai yang bisa diterima oleh semua orang dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, ini motivasi intrinsik berarti dia motivasinya ini dari dalam diri siswa itu sendiri atau dari dalam diri seseorang tanpa perlu dipaksa untuk menerapkan disiplin positif ini. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa misalnya sogokan, ancaman, atau maupun mereka takut karena melakukan disiplin positif itu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada motivasi perilaku manusia. Otomatis kita sebagai manusia ada sesuatu yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi ini merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar
untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada beberapa semacam contoh motivasi. Nah, di sini ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, biasanya Bapak Ibu murid-murid kita ini melakukan disiplin atau melakukan disiplin diri ini karena ia takut dihukum. Atau dia takut dimarahi. Nah, ini merupakan motivasi yang dialami oleh peserta didik karena ada pengaruh dari luar atau ada pengaruh yang bersifat ekstrinsik atau pengaruh dari luar. Motivasinya ini karena motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Kemudian ada yang memotivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini biasanya juga murid melakukan disiplin diri itu karena ia ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan sesuatu. Nah, ini juga masih termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, kalau dia menghargai nilai-nilai dan kebajikan diri sendiri, itu murid akan melakukan disiplin diri karena dia sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri atau motivasi intrinsik. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada dua yang dalam konsep hukuman dan konsep penghargaan. Kalau di dalam konsep hukuman ini, siswa itu akan merasa tersakiti atau dia merasa itu sangat menyakitkan kalau melakukan disiplin positif. Kalau pada bagian hukuman ini, kemudian siswa itu merasa tidak nyaman. Bahkan juga murid biasa merasa takut atau dia juga merasa dipaksa. Kalau hukuman ini dia bersifatnya memaksa. Kemudian murid juga menyembunyikan kesalahan karena biasanya murid karena takut dihukum, makanya meskipun dia melakukan kesalahan, dia akan selalu berusaha untuk menyembunyikan kesalahan itu. Dia tidak ingin mengakui kesalahan yang sudah diperbuat. Nah, biasanya juga murid itu merasa rendah diri pada tahap hukuman ini. Kemudian pada penghargaan, kalau penghargaan ini sifatnya dia tidak efektif. Kenapa tidak efektif Bapak Ibu? Karena menurut saya kalau penghargaan ini dia bersifatnya tidak semua bisa diberikan penghargaan, atau penghargaan ini bukan jangka panjang, dia hanya untuk jangka pendek saja. Kemudian dia akan merusak hubungan. Di sini merusak hubungan jika misalnya salah satu peserta didik itu diberikan penghargaan, ini akan menimbulkan rasa iri pada peserta didik lain. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, di sini mematikan kreativitas bagi peserta didik yang tidak mendapatkan penghargaan otomatis akan merasa bahwa kreativitasnya itu atau hasil yang dia buat itu merasa tidak dihargai. Nah, makanya peserta didik itu merasa bahwa percuma melakukan ini karena ujung-ujungnya tidak dihargai. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini Bapak Ibu mungkin masih sering kita lakukan. Nah, ternyata ini kita menghukum dengan sistem ranking ini ternyata masuk dalam disiplin positif yang identitasnya gagal. Nah, kemudian di sini merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kalau dia identitas sukses ini ada konsep disiplin dengan konsekuensi dan ada restitusi.
Nah, pada konsekuensi ini dia penguatannya itu jangka pendek. Ya. Kemudian untuk konsekuensi ini perlu mentoring berkelanjutan. Kemudian ada stimulus respon. Ini stimulus respon. Jadi ini akan membuat kita dengan seorang peserta didik itu akan ada respon atas apa yang misalnya kesalahan yang dibuat. Kita membuat dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu salah, dan kita meresponnya itu tergantung dari cara kita merespon peserta didik itu untuk membuat dia menyadari kesalahan yang dibuat. Nah, selanjutnya di sini juga murid akan menghormati peraturan. Nah, dengan sendirinya ini Bapak Ibu, jika ada konsekuensi yang kita sepakati bersama peserta didik, maka dengan sendirinya peserta didik itu akan menghormati aturan yang sudah disepakati. Kemudian ada kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Nah, untuk restitusi, di sini murid itu akan bertanggung jawab untuk perilaku atau apa, dia akan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan. Kemudian murid ini akan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Jadi siswa ini akan diajak untuk memecahkan masalahnya sendiri tanpa dilakukan pemaksaan. Jadi kita membantu peserta didik di sini untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, kemudian peserta didik juga ini akan menghormati dirinya dengan orang lain. Nah, dan ada di situ teori kontrol, dirinya akan memegang kontrol. Jadi peserta didik sendiri yang akan mengontrol dirinya melalui keyakinan-keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, misalnya dalam kelas. Nah, di sini juga murid itu akan lebih bersemangat memperbaiki kesalahan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini saya mengangkat satu contoh kasus, yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau di posisi hukuman, nah di sini guru akan menghukum siswa dengan siswa itu disuruh hormat ke bendera selama 10 menit. Atau guru juga bisa marah dan murid ini akan menjadi takut kalau ini di posisinya hukuman. Kalau di konsekuensi, guru itu memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau bisa saja dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini kalau konsekuensi. Kemudian restitusi, di sini guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah kalau di posisi restitusi. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini kita guru, mari Bapak Ibu kita lihat kira-kira kita posisinya di mana sekarang. Apakah kita posisi sebagai penghukum, ataukah kita posisinya pembuat rasa bersalah, atau posisinya sebagai teman, atau kita posisinya sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, mari kita sama-sama melihat Bapak Ibu, kita posisinya di mana. Nah, kalau posisi kontrol sebagai penghukum Bapak Ibu, dia itu yang terbaik. Berarti dia kita ini sebagai guru menganggap bahwa apa yang kita lakukan terhadap peserta itu yang terbaik untuk dia. Kemudian guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti menggunakan kata-kata kasar. Misalnya, kamu salah terus.
selalu pasti kamu yang terakhir. Nah, misalnya ini yang kalau siswa terlambat. Kemudian patuhi aturannya, awas kalau salah. Nah, ini kalau kita posisinya sebagai penghukum. Selanjutnya, kalau di posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, guru itu biasanya menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lemah lembut untuk membuat suasana itu hening atau membuat situasi itu tidak nyaman bagi peserta didik. Biasanya juga guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kasihan kepada guru tersebut. Nah, contoh kalimat yang biasa digunakan oleh kita sebagai guru itu, "Ibu sangat kecewa kepada kamu." Atau, "Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tua kamu tahu atas kesalahanmu?" Jadi di sini kita membuat peserta didik itu merasa bersalah. Jadi seolah-olah kita meminta peserta didik itu kasihan kepada kita supaya dia bisa mengikuti aturan yang sudah disepakati. Selanjutnya, Bapak Ibu di posisi kontrol sebagai teman, guru ini menggunakan kalimat persuasif dan intonasi nada suara yang bersifat ramah atau bersifat ramah untuk mengontrol siswa. Nah, guru ini menggunakan humor atau candaan dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Nah, kemudian di sini juga guru itu menggunakan kalimat yang positif dan jenaka seperti "Ayo belajarlah demi Bapak atau demi Ibu." Atau bisa begini, "Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan dan bantu bereskan ya kalau misalnya peserta didik itu membuat sesuatu berantakan." Jadi kita memposisikan diri kita itu seperti teman. Nah, kalau posisi kontrol sebagai pemantau, nah di sini Bapak Ibu, guru itu selalu mengawasi murid bertindak sesuai pada peraturan sekolah ya, dan konsekuensi yang sudah disepakati atau peraturan sekolah yang sudah dibuat. Kemudian gunakan data kemudian catatan dan peristiwa yang digunakan sebagai bukti atas perilaku peserta didik itu atau seseorang. Kemudian mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran seperti peraturannya apa coba? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Nah, itu kita akan bertanya seperti itu. Nah, selanjutnya selanjutnya posisi kontrol yang terakhir, ini adalah posisi kontrol yang paling baik atau paling sangat diharapkan bagi seorang guru di sekolah kita, yaitu posisinya sebagai manajer. Nah, di sini guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya atau kesalahannya. Kemudian guru mendukung murid untuk mereka merdeka, mandiri atau bertanggung jawab atas apa yang dibuatnya. Kemudian kita menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat. Jadi di sini sangat beda jauh Bapak Ibu dari kelima posisi ini. Posisi yang paling diharapkan untuk kita lakukan adalah posisi manajer. Jadi saya menyadari bahwa Bapak Ibu bahwa selama ini sebelum saya mempelajari materi tentang disiplin positif ini, saya masih sering menggunakan metode ini, posisi sebagai penghukum dengan posisi pembuat rasa bersalah. Nah, lanjut Ibu Swasti. Nah, kemudian berapa di sini bayar dari kurir 15? Keyakinan kelas ini mengapa ini keyakinan kelas Bapak Ibu?
peraturan kelas. Nah, di sini ada dua pernyataan. Mengapa kita membuat peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Nah, rusak cat. keyakinan kelas itu Bapak Ibu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, seseorang ini akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Tidak datang ke dokter. Perawat mama datang. Sudah datang itu perawat toh. Bilang kok saya habis cairan infusnya baru. Aku bilang. Datang itu ya. Turun ke Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini ada keyakinan kelas. Ini untuk cara membuat keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah. Nah, itu keyakinan kelas itu Bapak Ibu dia bersifatnya abstrak atau dia sifatnya secara singkat. Dia dari peraturan yang biasa kita buat di sekolah. Jadi keyakinan kelas ini dia lebih rinci dan konkret. Dia beda dari peraturan. Jadi peraturan kan biasanya itu dia lebih rinci dengan konkret. Nah, kalau keyakinan kelas ini dia bersifatnya abstrak. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Nah, keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita buat keyakinan yang bisa diterapkan oleh seluruh warga kelas kita. Dan semua warga kelas itu hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan. Jadi kita mengajak peserta didik ini untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas ini. Nah, ini bisa dilakukan dengan lewat kegiatan curah pendapat. Nah, kemudian kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Ada keyakinan kelas untuk kelas 1, kemudian ada keyakinan kelas untuk kelas 5, dan ada keyakinan kelas untuk kelas 7, misalnya untuk SMP. Nah, jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu bisa kita desain sendiri sesuai dengan kesepakatan kita bersama peserta didik. Lanjut. Nah, ini juga salah satu contoh. Misalnya disiplin waktu, berpakaian rapi dan sopan, berdoa sebelum dan sesudah belajar, siap untuk belajar baik sumber ataupun alat belajar. Kemudian tunjuk tangan ketika ingin berbicara, belajar dengan semangat, kemudian mampu bekerja sama dengan dan saling menghormati, ramah dan santun, dan masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita jadikan keyakinan kelas kita. Lanjut. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Nah, restitusi ini adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Tiap tindakan yang dilakukan itu
dengan sesuatu tujuan. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan itu atau tindakan yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Nah, yaitu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi, yang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu adalah salah satu yang melatar belakangi seseorang melakukan tindakan. Nah di sini kita harus validasi Bapak Ibu dengan kalimat-kalimat yang bisa mendapatkan jawaban bahwa anak ini kebutuhan dasarnya ini. Nah, misalnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi anak-anak melakukan kesalahan pasti ada alasannya kenapa melakukan hal tersebut. Kemudian pada sisi ketiga, dia sifatnya itu menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya itu termotivasi secara internal. Jadi kita menanyakan keyakinan dari peserta didik itu. Nah, bisa contoh kalimat yang digunakan itu, kamu mau jadi seorang seperti apa? Maksudnya kita pertanyakan pada siswa bahwa dia maunya apa, sehingga melakukan hal tersebut. Lanjut. Nah, di sini ada Bapak Ibu contoh penerapan restitusi yang saya lakukan. Mungkin bisa dijalankan Ibu. Itu dalam bentuk video Ibu. Tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya habis bertengkar ya dengan Brili. Kenapa bisa kesal? Brili Bu, suka nyontek terus hasil pekerjaan saya, biasa PR, apalagi tugas juga terus dicontek. Oh begitu, wajar saja kamu marah dan kesal kalau Ibu melakukan hal yang pasti. Kalau Ibu yang di posisi kamu, pasti Ibu melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Brili? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Brili dan saya tidak sadar saya memukuli mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Brili hanya mencontek pekerjaan saya, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Brili. Itu sangat menghargai tindakan kamu. Maka yang tidak berbuat lebih buruk dari ini, misalnya memukul teman. Nah sekarang coba kita pikirkan tindakan yang kamu lakukan menggebrak meja atau memukul meja tadi, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Bu. Betul sekali. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting bagi kamu tidak? Penting. Oke, baik. Nah, ini baik kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Oke, kini kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang ingin mencontek, saya akan laporkan kepada Pak Guru dan Ibu Guru dan juga wali kelas. Tepat sekali tindakan kamu nak. Tetap semangat ya, jangan kesal lagi ya. Silakan kamu kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Kimi dari kelas 5. Saya senang sekali diajak diskusi oleh ibu guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Oke. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Chandra, tadi ibu dengar laporan dari guru TK, katanya kamu sering makan terlambat ya? Iya Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali Bu. Jadi terlambat itu kesalahan atau bukan? Iya Bu. Oke Diandra, ibu tahu berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan dan bisa berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu. Setuju? Oke, nah Diandra kita cari solusinya sama-sama boleh? Oke, Diandra sering datang terlambat ke sekolah pasti ada alasannya kan? Kenapa sih Diandra suka datang terlambat? Karena saya sering begadang Bu, sampai main HP jadi kurang tidur. Oh begitu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting untuk kamu atau tidak? Penting Bu. Karena itu bisa membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu Bu. Betul sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang lain, orang di sekitar kita, pekerjaan. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting untuk kamu atau tidak? Penting Bu. Karena itu bisa membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu Bu. Betul sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita dapat menghargai orang lain, orang di sekitar kita, pekerjaan juga tidak menunggu dan juga tidak menghormati. Maka seperti ya, Simpanan kekayaan. yang sangat baik sudah menunjukkan dan minta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi? Sedang Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang ke sekolah. Oke, baik Hendra, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang kembali ke kelas ya. Terus Bu. sedang bersusah hati. Ibu guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk menemukan solusi atas. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam menerapkan program disiplin positif itu hendaknya kita guru memiliki standar kepribadian, ada profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Nah, bagaimana perjalanan diri sebagai seorang guru itu menjadi pamong atau sebagai posisi manajer ya, itu yang akan menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini saya bidik dari Peraturan Standar Nasional Pendidikan. Nah, baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin pada kesempatan ini teman-teman ada yang ingin berbagi pengalaman tentang penerapan disiplin positif itu, baik itu misalnya membuat keyakinan kelas
atau posisi kontrolnya selama ini apakah masih di posisi penghukum atau posisi manajer. Jadi mungkin mari Bapak Ibu kita berbagi pengalaman di sini tentang disiplin positif ini. Karena pengalaman saya Bapak Ibu selama belum mempelajari ini disiplin positif, posisi saya selama ini masih ada di posisi penghukum dan membuat siswa itu merasa bersalah. Jujur Bapak Ibu. Jadi setelah saya mempelajari modul 1.4 ini tentang disiplin positif, ternyata posisi manajer lebih enak karena tidak membuat tensi naik, urat-urat kepala juga tidak sakit, jadi dia jauh lebih enak menghadapi siswa. Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi pengalaman. Ya, itu yang bisa saya sampaikan dulu Ibu Uri, mungkin bisa dipandu untuk sesi diskusi. Terima kasih. Yang luar biasa sekali pemaparan dari Ibu Noni Rismayanti hari ini yang kembali mengingatkan kita tentang budaya positif yang seharusnya menjadi salah satu perhatian kita di sekolah dan itu harus kita implementasikan di sekolah. Dan baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Noni atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi tadi. Untuk saat ini kami berikan kesempatan, silakan Bapak Ibu raise hand dan dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin dari Bapak PP akan memberikan kita penguatan-penguatan terkait budaya positif ini, kami berikan kesempatan. Mungkin beliau lagi istirahat. Ibu Lucy, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan? Ya, Ibu Lucy. Ya, kami persilakan Ibu langsung saja. Iya, terima kasih Bu Moderator. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Noni yang sudah berbagi tentang pemahaman tentang budaya positif. Tadi waktu Ibu Noni menayangkan 5 posisi kontrol, saya hanya senyum-senyum saja karena jujur sebelum memahami tentang posisi manajer, ya ada juga itu saya masukkan kemarin di koneksi antar materi. Bagaimana posisi sebelumnya ketika belum mengenal ini posisi manajer untuk seorang guru. Kebetulan juga tadi Ibu Erlinda ada di rumah, datang di rumah, kami cerita-cerita, lalu dia katakan bagaimana dengan penerapan tentang posisi kontrol di sekolah, bagaimana refleksinya Ibu. Saya katakan bahwa ya memang ketika kita memahami, ketika kita belajar tentang guru harus berada di posisi sebagai manajer dengan ketulusan, dengan kelemah lembutan menyelesaikan permasalahan murid, sebenarnya tidak akan ada masalah karena kita akan mengantarkan anak-anak kita untuk dalam konsep tadi dari yang gagal menjadi anak yang sukses dan mandiri dan bertanggung jawab. Lalu pelaksanaan posisi manajer, kontrol manajer yang baru maksimal saya lakukan adalah ketika ada tugas-tugas yang kemarin itu tentang kasus menangani kasus anak yang mengalami masalah, dan ketika saya baru memahami betul bagaimana langkah-langkah restitusi itu ketika saya betul-betul lakukan secara nyata. Kalau misalnya penegakan disiplin atau penerapan disiplin selama ini kan ya mungkin saja kita sudah lakukan itu, tetapi belum maksimal, kadang di posisi sebagai penghukum, mungkin juga kadang sebagai teman, kadang sebagai pembuat rasa bersalah atau pemantau. Tetapi ketika ada kegiatan
yang betul-betul kita persiapkan untuk menangani kasus dalam langkah restitusi itu, maka disitulah baru saya paham betul bagaimana seharusnya menjadi seorang guru yang berada dalam posisi manajer. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Terima Ibu. kasih. Dan mungkin masih ada curah pendapat dari teman-teman tentang budaya positif ini yang akan ditambahkan atau diperkuat seperti Ibu Lucy tadi. Masih ada Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, di samping saya menunggu penanggap selanjutnya, ya saya juga ingin berbagi cerita sedikit Bapak Ibu bahwa selama ini juga sebelum belajar modul ini juga saya terlalu banyak menganut miskonsepsi, ya. Terlalu banyak ilusi-ilusi yang saya anggap itu baik, ternyata itu tidak efektif untuk diberlakukan di sekolah, dan itu tidak dapat menumbuhkan budaya positif secara maksimal, atau tidak bisa menumbuhkan budaya positif atau disiplin positif dalam diri siswa. Jadi setelah saya belajar modul ini, saya mulai menyadari bahwa di mana posisi saya tadi, seperti yang dikatakan Ibu Lucy. Saya terkadang memanjakan anak-anak dengan mungkin berada di posisi teman, atau kalau saya tidak bisa memposisikan diri sebagai teman, ya seperti itu tadi yang Ibu Lucy katakan. Kadang-kadang jadi penghukum supaya lebih cepat selesai perkara. Baik, mungkin masih ada dari Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi yang akan menambahkan, kami kembalikan kepada Ibu Noni untuk mungkin masih ada yang mau ditambahkan sebagai akhir dari kegiatan hari ini. Silakan Ibu Noni. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua untuk hadir pada kegiatan room ini di dalam kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman tentang disiplin positif yang telah kami pelajari di program guru penggerak ini. Saya hanya berharap bahwa mari kita bersama-sama memahami lebih dalam lagi tentang disiplin positif ini, agar disiplin positif di sekolah kita ini bisa kita betul-betul terapkan, boleh kita aplikasikan, dan ini akan lebih berdampak baik pada peserta didik kita untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi akhir kata Bapak Ibu, mungkin kegiatan ini hanya singkat dan mungkin ada hal-hal yang mungkin belum terlalu baik saya sampaikan, belum terlalu sempurna. Pada kesempatan ini saya mohon dimaafkan, dan mari Bapak Ibu kita sempurnakan bersama-sama dengan belajar bersama-sama kembali. Nanti materinya akan saya share ke teman-teman untuk dipelajari dan dikembangkan lagi. Dan pada akhirnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang disediakan oleh teman-teman. Nah, oke, terima kasih Pak Haryadi. Masih ada Bu? Ya. Tunggu, ada Pak Pepe yang raise hand, ada sesuatu yang akan disampaikan. Sebenarnya dari tadi kami tunggu ini Pak, tapi mungkin tadi PP untuk memberikan penguatan kepada kita semua. Silakan Pak.
Semangat, ya.